Welcome back to Bitsco, even a bit will make you KO. Agak pilot-pilot dikit malam ini. Jadi, karena kita udah nggak lama YouTube, pada akhirnya kita akan bikin satu YouTube tentang my political point of view. Apa yang terjadi selama Pilpres 2024, seperti yang kita duga dari awal, bahwa memang demokrasi sedang dipertanyakan hari ini. Tapi seluruh rangkaian yang kita ikuti, mulai dari kampanye sampai keputusan MK terakhir, membuat kita memetik satu pelajaran baru. Khususnya gue secara pribadi, ya. Gue mau share sedikit ke kalian. Sekian dekade, gue gak peduli tentang politik. Kenapa? Karena gue tahu sebegitu bobroknya politik atau oknum politik itu sendiri. Gak bisa dipungkiri, semua kebijakan pasti ada dasar dari sebagian pihak yang menginginkan itu. Bukan sepenuhnya atau semestinya untuk kebaikan rakyat itu sendiri. Karena ini era post-truth, jadi kita agak sulit membedakan mana yang disebut kebenaran dan mana yang disebut kebohongan. Karena hal itu sekarang sudah dibalut dengan yang namanya deception. Ada kebohongan dalam kebenaran, ada juga kebenaran dalam kebohongan. Itu yang dipertontonkan ke kita selama kurang lebih 6 bulan terakhir mungkin, atau gue lupa. Tapi yang pasti seluruh rangkaian pemilihan Pilpres itu sudah menjadi edukasi tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia yang pro atau kontra terhadap demokrasi. Kenapa gue bilang gue secara pribadi akan menutup kisah politik ini? Karena memang yang pertama, kita sama-sama tahu memang nggak sesuai harapan untuk kebaikan demokrasi itu sendiri. Itu pun kita akan dipertanyakan lagi dengan orang-orang yang pro dengan apa yang sedang dipertontonkan hari ini. Tanpa perlu kita menyebut atau mention seseorang atau kubu tertentu, kita sudah sama-sama tahu. Apalagi kalau lo lihat video-video gue, lo tahu gue sedang membicarakan apa. Dengan video ini, gue ingin mengucapkan terima kasih banyak terhadap Anies Baswedan dan Caimin beserta seluruh partai yang mengusungnya, karena dengan hadirnya seorang Anies Baswedan yang pada akhirnya membuat gue ingin berpolitik, setidaknya berkecimpung dalam yang katanya pesta demokrasi ini atau pesta rakyat ini. Pesta buat siapa kita nggak tahu, tapi yang pasti rakyat hanya kebagian bansos. Sisanya, para elit-elit politik yang mungkin mendapatkan iup tambang, iup ini, iup itu, dan segala macam, mereka yang sebenarnya sedang berpesta dan akan terus melanjutkan pesta ini selama 5 tahun ke depan. Tapi bagi rakyat jelata seperti kita yang gue lebih suka menyebutnya civil society, bagaimana keresahan itu pada akhirnya bisa kita baca dengan gamblang, dengan bersuaranya para guru besar, dengan bersuaranya para elit civil society yang lain, orang-orang kampus, mahasiswa, belum lagi pakar-pakar ilmu politik, belum lagi pakar-pakar ilmu hukum tata negara. Kita bisa sebut satu persatu namanya yang nggak mungkin habis listnya. Tapi, apa itu semua sia-sia? Enggak. Semua itu nggak sia-sia. Justru, orang-orang seperti kita, atau gua khususnya hari ini, itu jauh lebih bisa mendeteksi siapa dan apa dan seperti apa Indonesia ke depannya. Amin, amin. Semua perkiraan ini salah atau semua prediksi ini salah. Karena dengan keterbatasan ilmu politik yang gue miliki, dengan keterbatasan background yang gue punya, membuat gue hanya menjadi seorang civil society yang hanya bisa menonton, mengkritik,
lalu bereaksi atas apa yang terjadi. Dan gue yakin kalian juga melakukan hal yang sama. Rangkaian kampanye yang kita sama-sama tahu juga bagaimana jegal-menjegal hal itu terjadi, walaupun yang pada akhirnya menurut para hakim MK itu tidak terbukti, tidak ada cawe-cawe, tidak ada nepotisme. Kita yang punya logika akal sehat agak sulit ya. Agak sulit bisa menerima nalar seperti itu. Tapi kita juga nggak heran. Karena kita juga tahu seberapa powerfulnya orang-orang yang ada di belakangnya atau memang diduga, kita pakai kata-kata diduga, yang nggak perlu kita mention namanya, tapi kita semua sudah sangat dewasa dalam berpolitik, khususnya sudah beberapa kali pemilu kita lewati, jadi kita sudah banyak belajar. Tapi kali ini extraordinary. Ini adalah sebuah terobosan, bagaimana tidak? Seorang yang tidak diunggulkan, lalu seseorang yang hanya dianggap underdog, harus dilawan dengan triliunan rupiah. Ratusan triliun bahkan. Hanya untuk mencegah, menjegal, dan apapun namanya. Ya, hal itu tidak boleh terjadi. Bahkan jauh-jauh hari sebelum kampanye, gue udah pernah ngeluarin statement di salah satu VT gue di TikTok. Gue bilang 01 nggak boleh menang. Bukan nggak bisa menang, tapi nggak boleh menang. 02 pasti menang. Bahasa pasti di situ kalian telaah sendiri. Lalu 03 mungkin akan sulit menang atau tidak akan menang. Karena peperangan yang terjadi sebenarnya hanya segelintir elit politik yang bermain. Sementara rakyat dijadikan komoditas per 5 tahun sekali. Yang mirisnya, suara-suara rakyat yang dibutuhkan yang untuk melegitimasi seluruh rangkaian pemilihan ini supaya bisa terpilih secara konstitusional itu hanya ditukar dengan ratusan ribu, bahkan hanya dengan minyak seliter. Apa kita marah? Pasti. Apa kita kecewa? Sangat. Tapi civil society bisa berbuat apa? Mungkin orang akan bertanya seperti itu. Tapi kalau memang sudah waktunya semua orang bergerak dan pada akhirnya terjadi people power atau apapun itu namanya, bahkan tribunal, apa istilahnya kemarin? Lalu kita juga pernah berharap dengan perwakilan-perwakilan kita di gedung DPR MPR untuk melaksanakan hak angket. Setidaknya bukan untuk membuktikan siapa yang salah atau siapa yang benar, apalagi sampai harus memenangkan salah satu paslon. Tapi hanya untuk mempertontonkan dan mencerdaskan rakyat-rakyat jelata ini yang notabene-nya ialah civil society, supaya tahu bagaimana perhelatan itu terjadi dan itu diinvestigasi dan memang sah secara konstitusional dan memang bisa dilakukan, tapi enggak. Karena apa? Oknum-oknum tersebut di dalamnya orang-orang yang mewakili kita yang pada saat kita memilih mereka, suara kita sudah dibeli, kita nggak bisa berharap banyak dari hal itu. Apalagi dengan powernya oligarki yang punya limitless, unlimited mungkin dananya untuk mencegah, mencegal, dan segala macam apapun namanya. Mau itu disebut asumsi, mau itu disebut dugaan, hanya mereka yang tahu dan hanya kita juga yang bisa memakai diksi-diksi itu. Supaya apa? Supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kapan pertama kali gue pengen ikut berkecimpung di dalam perhelatan demokrasi ini? Pada saat seorang Anies Baswedan di debat capres pertama mengatakan Wakanda no more, Indonesia forever. Apa artinya? Artinya yang selama ini dilakukan oleh banyak konten kreator atau para pengkritisi, mereka harus menyamarkan nama Indonesia dengan mengganti Wakanda ataupun Konoha.
Itu adalah salah satu indikator bagaimana demokrasi itu sedang tidak berjalan baik-baik aja. Karena semua orang merasa takut. Bahkan ada survei Kompas untuk hal itu, apa survei apa gua lupa gitu, bahwa keresahan masyarakat untuk mengungkapkan pendapat yang namanya the freedom of speech itu nggak ada. Itu bullshit. Tapi seluruh rangkaian pesta demokrasi ini akhirnya menegaskan kita tentang keberpihakan kita kemana. Atas kebenaran yang kita yakini, atas keyakinan yang kita pegang teguh, kalah menang itu udah biasa. Apalagi kalau kalahnya secara fair. Tapi kalau kalahnya dibuat kalah, itu yang nggak fair. Palu sudah diketok, KPU telah mengumumkan selamat kepada calon presiden dan calon wakil presiden yang sekarang sudah bukan calon lagi namanya, tapi memang sudah ditetapkan, sehingga akan menjadi presiden kita dan wakil presiden kita. Dan kita terima dengan lapang dada. Dan kita hanya pengen dan berharap banyak, apapun asumsi liar kita sebelumnya, nggak terjadi. Yang katanya kedepannya akan mengusung generasi emas 2045 dan bla 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 bla. Kita lihat, we'll see. Time will tell. Cuma waktu yang bisa menjawab. Kita anggap aja sebagai oposisi dari civil society yang terus akan mengkritisi, yang terus akan mengawal, lalu akan terus mungkin apa istilahnya ya yang tepat, melihat, menonton, wait and see aja. Apakah semua kebijakan itu, walaupun gue secara pribadi juga agak ragu, akan pro kepada rakyat, akan pro kepada demokrasi. Mudah-mudahan dugaan kita salah. Tapi andai pun itu terjadi dan gak sesuai harapan, gak usah kecewa. Justru ini semakin menguatkan kita bahwa kita di pihak yang kita anggap benar. Kita di barisan kebenaran. Bahkan pada hakikatnya, perubahan itu bukan sebuah program. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan yang pasti akan terjadi cepat atau lambat. Nah, tinggal masyarakatnya sendiri, civil society-nya sendiri, dewasa dan mau mengupgrade diri secara intelektualitas, secara pendidikan politik, secara kepedulian. Dan dulunya gue juga seorang apatis parah terhadap politik karena gue tahu nonsense. Tapi mau nggak mau pada akhirnya akan datang satu masa, akan datang satu orang yang akan mengetuk pintu hati kita supaya kita ikut terlibat. Itu menandakan mungkin tingkat kedewasaan kita dalam berpolitik pada akhirnya. Balik lagi, sekali lagi, menang kalah itu sudah biasa. Jadi kalau dulu kita pernah berseteru, atau gua khususnya pernah berseteru dengan semua pendukung-pendukung lain di TikTok Live dan segala macam, hari ini hal itu membekas, pasti. Bahkan itu menjadi remarkable tersendiri bagi diri gua dalam menjalani kehidupan sehari-hari ke depannya. Bukan berarti gua nandain, enggak. Tapi di situ momen gua memilah dan memilih teman-teman gua siapa, lalu lingkungan gue siapa, lalu gue bertemu orang-orang yang seperti apa. Kita bukan siapa-siapa, kita cuma civil society. Tapi apakah kita nggak berdampak? Enggak. Kita sangat berdampak terhadap bangsa dan negara ini. Pajak kita masih dibutuhkan, pemikiran kita masih dibutuhkan, bahkan kepedulian kita terhadap bangsa dan negara ini masih dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Terlepas siapapun penguasanya, yang kita berharap nantinya suatu hari akan ada masa di mana penguasa tersebut benar-benar pro-demokrasi dan pro-rakyat kecil khususnya. Karena demokrasi yang sehat seperti yang kita pelajari ialah middle people-nya, orang-orang tengahnya yang harus gemuk, supaya terus bisa dikoreksi. Tapi kalau yang kita lihat atau yang dipertontonkan hari ini, kalangan bawah atau orang-orang menengah ke bawah mungkin sengaja dibikin susah supaya
untuk nggak ada waktu untuk mikirin hal-hal seperti itu, yang memang mereka hanya akan fokus dengan perutnya sendiri dan melanjutkan kehidupan hari demi harinya, 1-2 hari ke depan, sebulan 2 bulan ke depan, setahun 2 tahun ke depan, 1 dekade 2 dekade ke depan. Gak usah khawatir, semua ada masanya dan semua masa ada orangnya, dan orang itu akan menunggu masanya. Tanpa perlu berpanjang lebar lagi, closing statement gue nggak akan berubah dengan yang namanya perubahan. Karena itu bukan sebuah program, tapi itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita yakini. Lalu video ini kalau ditonton oleh Pak Anies, Abah Anies, atau siapapun yang pada saat pemilihan presiden kemarin kita berada di barisan perubahan, nggak usah khawatir. Kami semua, kita semua, bahkan rakyat Indonesia pada umumnya yang menyangkal ataupun tidak, masih memimpikan perubahan itu. Siapapun pengusungnya, siapapun penguasanya nantinya. Dan perubahan itu kita harap yang jauh lebih baik daripada hari ini. Kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih baik. Bahkan seluruh butir-butir Undang-Undang Dasar 45 yang harusnya dijalankan, mungkin suatu hari akan terlaksana. Dan Indonesia akan makmur, sejahtera, tentram, dan diakui oleh dunia. Apalagi ke depannya, nggak bisa dihindari, Perang Dunia Ketiga mungkin pasti akan terjadi. Tanda-tandanya sudah banyak. Apakah akan berimbas ke Indonesia? Pasti, cepat atau lambat. Mau itu secara ekonomi, mau itu secara geopolitik. Tapi sambil kita menunggu itu semua, hari ini, detik ini, pada saat gue bikin video ini, gue hanya bisa berdoa semua dugaan-dugaan negatif gue itu tidak terbukti dan tidak akan terlaksana ke depanan. Tapi andai pun seluruh dugaan itu akan terjadi, prepare yourself. Karena ya seperti kita nunggu keputusan MK kemarin, bukan nggak kita prediksi keputusannya akan seperti itu, sudah kita prediksi. Kita nggak berharap banyak. Lalu soal hak angket, begitu juga. Di awal-awal gagasan itu hadir, mungkin kita sudah prepare 50% untuk kecewa bahwa hal itu nggak akan pernah tergulir. Dan pada akhirnya terbukti. Adem ayem sampai detik ini. Tapi buat orang-orang yang pernah mengalami reformasi 98, kita juga tahu. Pada saat itu, Pak Harto baru saja dilantik. Dan berselang beberapa bulan, reformasi terjadi. So, tetap semangat, jangan menyerah, karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Agam Black signing out. Thank you for watching. Assalamualaikum.